as-sembayang ki. Ibu, man nalohe urusan ta as-sembayang ki. Pak, man nalohe jaman-jaman tari kokota as-sembayang ki. Ibu, man nalohe pak buntingan ta as-sembayang ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini penuh dengan kesederhanaan, tapi tidak menjauhkan keberkahan yang kita dapat. Karena barang siapa dia hadir dalam tempat seperti ini, barang siapa dia hadir untuk menuntut ilmu, hadir untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, mendengarkan dakwah, mendengarkan kajian-kajian ilmu, maka insya Allah semua tanah yang kita tempati itu duduk, Bapak Ibu, akan ikut berzikir. Akan ikut berzikir memohonkan ampun kepada kita. Bukan hanya tanah yang di atas, tapi sampai lapisan ketujuh. Sampai lapisan ketujuh akan memohonkan ampun kepada kita. Tidak akan berhenti tanah itu berzikir, tidak akan berhenti tanah itu meminta ampun sebelum dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi beda itu Bu pahalanya kalau kita pergi takziah, kemudian ada ceramah dibandingkan pergi pengantin, kemudian tidak ada ceramahnya. Betul. Beda itu kita dapat Pak kalau kita pergi mendengarkan ceramah takziah daripada pergi di mall keliling. Nah ini saya melihat subhanallah wajah-wajah surga ngasih. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu apalagi subhanallah Bu ngasih mi warnana kerudung. Re muacora. Ada warna pink, ada warna hitam, ada warna biru, ada warna kuning. Mudah-mudahan lunas. Amin. Lunas. Orang bayar. Coba kita bersalawat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika semuanya ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika. Ibu-ibu diam, coba bapak ya. Jangan kasih malu saya ya. Dah, bapak, 1, 2, 3. Ya Nabi salam. Alaika ya Rasul salam. Alaika ya Habib salam. Alaika salawatullah. Ada tanya Aika Laika. Subhanallah. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Kematian itu adalah merupakan aturan Allah. Injo kematian atau rohna kareng Allah Ta'ala. Itu mati adalah aturan Allah. Bukan maunya manusia. Tania adakna rupa tawa. Kasandenya rikotak nang kita sedre-sedre. Sandenya ditanya kita satu-satu. Bila mau makiga meninggal. Adra makiga mati. Jawaban tak pasti Anda paki. Betul? Atau adra maki? Ayan repa. Termasuk nakke. Tapi mati bukan persoalan pertanyaan. Mati bukan persoalan jawaban. Mati tidak menunggu jawaban siap atau tidak siap. Mati bukan persoalan pertanyaan apakah mau atau tidak. Tapi mati adalah merupakan aturan Allah. Adra na ngasi batur kareng Allah Ta'ala. Karena di setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Mati. Kita ni rupa tawa hidup pasti mati. Di setiap nyawa yang ada dalam diri kita akan merasakan yang namanya mati. Seluruh yang diciptakan oleh Allah. Baik di langit maupun di bumi. Apakah di daratan maupun di lautan. Apakah di planet yang jauh naun di sana akan merasakan yang namanya kematian dan kehancuran. Jari apa gitin rupa tahu wala ni sombongkang. Apa? Jabatan, pret. Sampai di mana jabatanmu, bro? Betul? Kaya. Sikura duita. Sikura litere bulenta. Betul? Tidak ada semua sama. Tidak ada perbedaan. Suatu saat kita akan mengalami yang namanya kematian. Lama tengasit kini. Tauria jabatan na mate. Andra jabatan na mate. Tau kalumanyang mate. Kasiasi mate. Pak Balu mate. Pangali mate. Ustas. Rimo kopi. Nana mate itu boleh. Nana tasi ya. Tapi semua pasti akan mengalami mati. Zainuddin MZ mati. Betul? Ustadz Jeffrey Al-Buhari mati. Ustadz Syekh Ali Jabir mati. Ustadz Arifin Ilham mati. Tidak ada. Guru Sanusi Baco juga dua meninggal. Jadi tidak ada perbedaan. Semua sama di hadapan Allah. Karena mati merupakan kepastian. Mati merupakan keharusan. Maka mesti hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai ni rapi-rapi ni ku ajalah. Jangan sampai tibanya misalnya ajal. Tidak ada persiapan. Tidak ada yang akan kita bawa. Akan tiba masanya kita akan menangis ngerang yang ngeruk di kering Allah Ta'ala. Nah mesti mati. Nah intinya kata Rasulullah punna ada kisah lama hanya dua golongan pahajiki. Dua golongan perbaiki kata Nabi narekomelo kisah lama. Aga ya roh apa itu? Yang pertama kata Rasulullah perbaiki hubungan tak lampar kering Allah Ta'ala. Yang kedua perbaiki hubungan tak keperipadan tarupa tahu. Kaman namamu Allah bangi kia sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita pasa sunat. Mingka kodi kiri padan tarupa tahu. Jahat sama tetangga. Ndak baik sama orang lain. Maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Lompo sadran. Kadang mentong orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, cari tangah setawa. Betul tidak? Mana ustaz sana cerita todo. Betul? Nah betul, itu boleh ya.
Nah ceritanya. Na cerita itu mina cerita kode na cerita ballo jadi. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Kalau dicerita kebaikannya orang untuk memotivasi boleh, tidak apa-apa. Tapi menceritakan kejelekan orang lain untuk juga menjadi pembelajaran boleh juga. Boleh. Bisa. Tapi dengan niat, luruskan niat supaya kita selalu memberikan motivasi supaya kita senantiasa dalam petunjuk Allah. Alhamdulillah. Coba kita bertasbih. Subhanallah. Coba semuanya. Subhanallah. Walhamdulillah. Walla ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla quwata illa billahil aliyil azim. Sulung mo ko. Sulung ase mo ko. Sumpay panikeo ko. Sulog ko. Nasasala kalen no. Nampan no ningit te ustasia. Lohe gaya na gamara taon na. Ibu aku sadri. Alhamdulillah. Jamaah. Tali Ustaz Mulanan. Baik. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya di setiap saat kita dianjurkan berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku ya Allah, wafatkan aku ya Allah, mati dalam keadaan kebaikan atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena yang akan mampu membedakan kita menghadapi sakarat dua versinya. Ada meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah itu? Mati dalam keadaan tidak baik, mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan berjudi, mati sementara gosip, contohnya. Mati, tidak bertobat, maka bisa saja dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hati-hati ketika kita dalam keadaan keburukan. Hati-hati ketika kita dalam keadaan kemaksiatan. Hati-hati ketika kita dalam keadaan kita baikan. Tiba masanya ajal, tiba masanya waktu, tidak ada persiapan, tidak ada akan kita jawab, maka bisa saja dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Makanya di setiap saat kita dianjurkan berdoa. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Cuma Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan matiku ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Amin. Apa tandanya Ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Apa? Dia meninggal dalam keadaan sujud, husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan azan, husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan mengaji, husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan imam, husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan habis selesai sedekah, husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan ceramah. Husnul khatimah. Tidak apa-apa. Yang penting kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya Ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semuanya. La illallah. La ilaha
illallah. Bayangkan itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah, dahalal jannah, maka tidak ada tempat baginya. Dia gaga onrong, tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada berkata, be gampanan tustas lanta makin surga. Biar makin pelek banjulu. Lama hati pakinan panibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu, coy. Betul. Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia. Akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah. Musti nupi biasan tompinya dibaca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. La illallah. Kata Nabi, dia akhiri dengan la ilaha illallah. Makanya biasakan itu. Mentama kirim saja subhan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk itu di masjid, bu, ada adab-adabnya. Tidak langsung jurang ke masuk-masuk. Talam tamat-tamat jitawah. Ada adabnya, masuk di masjid, baca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Setelah masuk di masjid, jangan langsung acidong, jangan langsung duduk. Salah sunnat dulu 2 rakaat. Usalli sunnat tahiyatul masjid. Rakaat ini adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis, opuang. Maniaka masa baca sunnah, papa kalau masjid 2 rakaat sunnah karena Allah sah. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Konjo. Niatnya, apanya? Ayo, niat. Apa kelompok masih? Pokoknya niat. Boleh, tidak apa-apa. Itu niat, boleh pakai bahasa yang lain. Tidak apa-apa. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Konjo. Tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nakilipu. Ke bahasa Indonesia saja dan segala-gala. Pura ni mania. Mai meja niat takbir maki. Allahu akbar. Setelah baca Allahu akbar, langsung baca surah Al-Fatihah. Tidak tahu Al-Fatihah, alhamdulillah. Sampai wala dolin, amin. Setelah baca amin, ambil surah-surah pendek. Mana kita hafal? Kuliah yual kafin rakaat pertama boleh. Kul huwallahu ahad rakaat kedua boleh. Tidak ambil surah pendek sah. Yang penting baca surah Al-Fatihah. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud sama dengan solat-solat yang lain. Setelah itu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah assalamualaikum warahmatullah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Habis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah baca berdoa, baca Al-Qur'an. Setelah baca Al-Qur'an, sebaiknya kita diam. Jadi adab ke masjid itu ada adab-adabnya. Pertama, masuk di masjid, baca doa, dapat pahala. Salah sunnah di masjid, dapat pahala. Bertasbih di masjid, dapat pahala. Istighfar di masjid, dapat pahala. Mengaji di masjid, dapat pahala. Tidak bisa mengaji, tidak bisa berzikir, tidak bisa. Lebih baik diam. Diam. Ni kuat diam, tutup mulu. Betul tidak? Yang tutup mulu, Pak Gosip. Ini masuk di masjid lain tona cerita. Ano beda. Oh iya, ano mentung. Itu sebaiknya diam. Kalau diganti atau istighfar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi punara yang pirah cerita kada beyano bede murade langsung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buanjo.
Atau bayi anak Nabi dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pamelangi mata. Talat cerita itu yang kedua talat nabali mengkisiampi mo. Betul. Lompong aja nih sarana. Itu bertasbih berzikir. Bahkan kata Nabi, ada zikir mudah kita ucapkan, gampang kita tahu, gampang kita lakukan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah. Apa nih baca? Baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Coba semuanya. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Sekali lagi. Apa nih? Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ustaz panjang, boleh dipendeki, boleh. Cukup Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi. Ustaz masih panjang, boleh dipendeki lagi, boleh. Cukup Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ustaz masih panjang, boleh dipendeki. Endrek muntu ya, subuh. Nah subuh itu boleh ya. Hanya itu. Kenapa kalau lidah kita senantiasa berzikir, kalau mulut kita akan senantiasa berzikir, demi Allah, apa yang kita ucapkan akan dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah, akan meringankan kita menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir. Ingat kata Nabi, ketika kita diantar ke kuburan, punalan yantai gelampan di kuburua, kaleng-kalenta kita dalam kubur, tidak ada yang akan temani. Akan datang dua makhluk malaikat, namanya Mungkar wa Nakir, akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Akan bertanya, man nabiuka, siapa nabimu? Akan bertanya, man imamuka, siapa imanmu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan lidah, yang jawab bukan timu, yang jawab adalah amal kebaikan yang pernah kita gaungkan. Apa amal yang pernah kita lakukan? Zikir. Zikrullah. Bagusnya perasaan kalau zikir. Astaghfirullah. Oh karai. Loai kodong dosaku. Banyak dosa yang pernah kulakukan ya Allah. Banyaknya dosa main kugaukan karai. Tidak pernah terhitung oleh mungkin di dunia. Maka tidak ada bisa memberikan ampunan ya Allah. Tidak ada akan mampu memberikan ampunan ya Allah. Tidak ada akan mampu memberikan ampunan ya Allah. Kecuali Engkau ya Allah. Maka dengan istighfarku ampuni dosa-dosaku. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Coba ibu boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Astaghfirullah minal. Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi, apabila dia habis sholat, amanya sembahyang dan bacanya sumpai Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pintalung nabaca namanya sembahyang, maka insya Allah dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang pernah dia lakukan. Amin. Artinya ini Bapak Ibu, kita manusia ini tidak pernah lepas daripada hilaf dan dosa. Betul? Rek ngasih dosa termasuk ustaz Iya. Betul. Lebih baik kita mengaku banyak dosa Bapak Ibu daripada kita tidak pernah mengaku dosa. Ternyata dosa setinggi gunung. Kurangi. Lebih baik kita mengaku banyak dosa Bapak Ibu
daripada kita tidak pernah mengaku dosa. Ternyata dosa tak setinggi gunung. Maka kita harus mengaku banyak dosa. Maka supaya kenapa? Supaya kita senantiasa melaksanakan namanya taubat. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa yang pernah kita lakukan. Pak, Bu, ingat. Ketika kita nanti dalam kubur. Ketika kalian nanti dalam kubur, kalian tentu Pak. Karena kalau di dunia masih ada teman tak. Iya, masih ada keluarga tak. Masih ada anak tak. Masih ada tetangga tak. Masih ada sepupu tak. Kalau di alam kubur, kalian tak. Sendiri tak mami. Tidak ada teman iki. Itu di alam kubur kata Nabi, tempat yang sangat gelap gulita. Kuburan itu kata Nabi tempat yang sangat sempit. Ukurannya hanya 2x1. Tidak ada yang akan menemani. Yang akan temani hanya kain kaci. Yang warna putih. Ya tok menyuri nerokokan. Nah punah kalian tamatu dalam kubur malam pertama. Datang itu makhluk mungkar wa nakir. Akan bertanya apa pertanyaan yang saya ucapkan tadi. Yang akan mampu menjawab pertama, as-salah. Awwalu man yuhasabu bil abdi fi yaumil qiyamati as-salah. Yang akan pertama nanti dihisap oleh Allah, yang akan pertama nanti diperiksa batur kareng Allah Ta'ala melalui dengan malaikatnya, as-salah, salat, as-sembayang ki. Ibu, mana lohe urusan ta as-sembayang ki? Pak, mana lohe jaman-jaman tariko kota sembayang ki? Ibu, mana lohe pak buntingan ta sembayang ki? Ini ibu kami nan lohe menunda-nunda solat pada saat pak buntingan. Biasanya. Apalagi punah jam 10 mi. Abak rami. Nah pakai mi badapi pana nomor 7. Nah pakai mi sedona. Nah pakai mi cilakna. Nah sari mi pule biru. Warna pink, warna merah. Seperti mak lampir. Apalagi pun na rencon mi. Itu tebal renconnya. Kalau sudah tebal renconnya, bibir atas sama bibir bawah tidak bisa ketemu. Jadi kepunan nakeo mi bapana, tidak bisa bilang bapana, ko mami ahana. Oh, wah. Antereka. Betul. Ahana. Astagfirullah. Ibu, boleh tebal benda tidak apa-apa, boleh. Tapi jangan gara-gara bandra kita tidak sholat. Betul? Boleh cilla, boleh kalau izin dengan suami. Tapi jangan gara-gara cilla kita tidak sholat. Boleh tebal itu sode. Tapi apa? Yang jauh lo itu boleh negenun. Sode. Sedo. Tak balik bagaimana jangan gara-gara sedo kita tidak berwudu kemudian tidak sholat. Kecelakaan baginya mereka. Kecelakaan baginya mereka. Ketika gara-gara bandra. Ketika gara-gara sedo. Ketika gara-gara cila. Kita meninggalkan sholat. Dia akan dimakan cacing ulat tanah nanti di akhirat kemudian. Nah ini sholat. Dan ini yang paling banyak kita tunda-tunda sholat. Persoalan sholat hanya persoalan 5 menit. Detona genda 5 menit. Kalau tidak cukup 10 menit, 5 menit. Tapi ada tahun saya lihat itu hanya 2 menit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau main minto filmnya di Indosiar, ku menangis. Menangis. Astagfirullah. Salat ibu. Iya. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika
meninggal. Waktu na melomate Nabi tapa, waktu na meninggal, waktu ketika meninggal menghadapi sakaratnya. Apa yang diucapkan oleh Nabi? 3 kata. Apa yang pertama? Ummati. Yang pertama as-salah. As-salah, as-salah, as-salah. As-sempajak ya sempajak ki. Solat to solat ta. Tidak ada alasan orang tidak mau solat. Apa alasan tidak mau solat? Ustaz, kalau manyang ibadah, sogi, makanya tidak mau solat. Kalau kita berbicara tentang kalumanyang, tidak ada pikala kalumanyang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia pecah sogi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya, nah tidak pernah berhenti sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikasih kikaring Allah ta'ala pak kalumanyangang, jangan kita terlalu sombong. Santai maki bro, ke dunia jini. Betul tidak? Tidak usah terlalu gimana gitu. Bilang temanku santai aja kiles. Dia tahu nampi kalumanya sikede atau jo mikalona. Enya mampani putar. Betul? Jangan sombong. Biasa saja. Ini. Bahkan Nabi yang pala sapat orang Bugis, Pak. Ini bagus ini kata-kata. Nabi yang pala sapat orang Bugis, anak, ambil ku sifatnya itu garam. Ambil ku sifatnya itu cela. Kenapa itu garam mana? Itu garam masempu na marua. Murah meriah. Amal kiri pasar 10 sabu ribenjala. Bu, siloyami. Betul? Tapi coba lihat itu garam mana? Biar bagaimanapun enaknya masakannya daun kelor. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro. Mika pun tenda celala tidak terasa itu masakan. Artinya na, itu garam sederhana. Itu garam masempo. Mika tena na jari punandre garamnya. Anakku, ambil ku sifatnya garam. Sederhana. Sederhana pau. Sederhana bicara. Sederhana berkendaraan. Sederhana baju. Mingka punandre kini hojaki. Rek mentodo tau punandre ni hojai. Antara iyanu, antara iyanu, antara iyanu. Karena kalau datang, bagus perasaan. Tapi ada mentong orang asalan dia datang. Bu, apa naik tensi. Asalan dia singgung kiri kanan. Jakob murekau. Betul tidak? Santai saja. Tidak ada masa akan tiba waktu. Kita akan kembali nanti dalam kubur. Yang akan temani solat. Perbaiki solat. Ada lagi alasan Ustaz. Ada mas sembahyang Ustaz. Mingka kode inji sifatku. Ustaz. Ada mas sembahyang Ustaz. Elo nama sembahyang Ustaz. Tapi anginung inja. Elo na sembahyang Ustaz. Bitar abi mingka botoro inja. Kalau saya menjawab, silakan anginung yang penting sembahyang. Silakan botol yang penting sembahyang. Kenapa? Sedikit demi sedikit terkikis judi. Sedikit demi sedikit terkikis hinung. Barakali kau sembahyang. Pacampu mirong. Halala na harang. Ina ini palu-palui. Kita tonji. Masa Ustaz Artinya jangan jawab pandang enteng seperti itu Ustaz. Tidak usah kita bati-bati ke painung ji. Ustaz, tidak usah kita bati-bati ke pabotoro ji. Belum tentu mungkin painungin loa. Mungkin pabotorin loa. Akan tetapi satu bulan dia akan datang. Kembali meminta taubat kepada Allah. Maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini masih hujan duri. Tapi satu bulan dia akan datang. Kembali meminta taubat kepada Allah. Maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua manusia pasti memiliki dosa. Tapi ketahui, sebesar dosa yang kita lakukan, tapi lebih besar ampunan Allah. Tete sigura mi kaposo. Apa reto mapola. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tentulah kita akan merasakan hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan akan menyelamatkan kita menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir. Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu. Liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik
ayyukum ahsanu amala, orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kata Nabi, barang siapa dia duduk ina to cidong ngalangnya ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Amin. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita inginkan bersama semua sesuai dengan anjuran dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti waidah. Jadikan cukuplah kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjari injo kematian anjari pembelajaran regitte. Makanya kalau ada orang tidak baik, ada orang tidak mau berubah, ajak melihat orang mati. Lihat almarhum, lihat almarhumah. Mungkin kemarin masih bisa berbicara, mungkin kemarin masih berbuat apa-apa, tapi hari ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan terbujur kaku. Mau lihat atau tidak, mau percaya atau tidak, mau beriman atau tidak, suatu saat juga kita akan mengalami apa yang dirasakan almarhum, almarhumah. Maka pelajaran itulah yang akan kita gali. Mudah-mudahan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang paling pintar itu kata Nabi, bukan karena dia mampu menguasai ilmu perbintangan. Orang yang paling pintar kata Nabi, bukan menguasai ilmu agama, ilmu kalam dan beribu-ribu hadis dia hafal. Tapi kata Nabi, orang yang paling pintar itu adalah orang yang selalu mengingat tentang kematian. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat. Dan mudah-mudahan insya Allah, Allah berikan kita pahala. Dan Allah lipat gandakan apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.